Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman semua. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Muhammad Hadi Pratama dari kelas PAI 4D UIN SMH UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya ingin menerangkan sesuatu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, apa sih materinya? Materinya yaitu adalah macam-macam konsep kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih apa saja sih macam-macam konsep kurikulum tuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 macam-macam hakikat kurikulum ataupun macam-macam konsep kurikulum. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan hakikat kurikulum akademik. Nah, terus juga hakikat kurikulum humanistik, dan yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial. Yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Nah, itu semua akan saya jelaskan satu persatu di video ini. Oke, pantengin terus. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hakikat kurikulum akademik. Nah, pastinya teman-teman semua di sini ada yang sudah tahu dan pasti ada yang belum tahu. Nah, oleh karena itu, bagi yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan nih apa sih hakikat kurikulum akademik itu. Nah, pengertian kurikulum akademik. Nah, pengertiannya itu kurikulum akademik adalah suatu rencana pembelajaran yang berfokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akademis. Nah, kurikulum ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan intelektual mereka secara optimal. Nah, kurikulum akademik sering kali berorientasi pada penguasaan materi yang telah ditetapkan dan diukur melalui evaluasi yang sistematis. Nah, itu merupakan pengertian dari kurikulum akademik, yang dimana kurikulum akademik itu mengarah kepada pengetahuan, keterampilan di bidang akademis. Nah, itu tadi mengenai pengertian kurikulum akademik. Nah, selanjutnya sini saya akan menerangkan ciri-ciri kurikulum akademik. Nah, apa saja sih ciri-cirinya kurikulum akademik itu? Nah, yang pertama yaitu fokus pada pengetahuan. Nah, kurikulum akademik mempunyai ciri yang pertama yaitu fokus pada pengetahuan. Nah, menekankan penguasaan materi pelajaran yang sistematis. Nah, itu merupakan yang pertama. Yang kedua, mempunyai ciri-ciri struktur yang jelas. Nah, memiliki mata pelajaran yang terorganisir dalam pendidikan dengan baik gitu ya. Yang ketiga yaitu
evaluasi berbasis kinerja. Nah, menggunakan ujian dan penilaian untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, biasanya kalau di SD, SMA, di perkuliahan itu kan setelah kita mempelajari suatu materi, nah itu akan ada yang namanya ujian semester, ujian entah itu ujian semester tengah semester ataupun itu ujian akhir semester. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kurikulum akademik. Nah, yang terakhir ini yaitu keterkaitan dengan disiplin ilmu. Nah, itu di ciri-ciri kurikulum akademis ini apa ya, keterkaitan dengan disiplin ilmu, nah, yaitu mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu dalam pembelajaran. Kayak misalkan gitu ya, di sekolah gitu, di SMA, nah itu kita harus disiplin gitu. Kayak misalkan kita harus di sekolah harus sudah masuk jam 7, pulang jam sekian. Nah itu kita dikasih yang namanya kedisiplinan. Nah, itu merupakan ciri-ciri kurikulum akademik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tujuan dan manfaat kurikulum akademik. Nah, tadi kan sudah jelaskan pengertian, ciri-ciri. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat kurikulum akademik. Nah, tujuannya apa sih? Simpel saja, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Nah, itu. Tujuannya itu agar siswa itu bisa berpikir kritis gitu. Bisa apa ya? Mereka tuh berpikir bagaimana caranya ilmu-ilmu yang mereka pelajari bisa bermanfaat, bisa berguna gitu. Nah, terus manfaatnya apa sih di kurikulum akademik ini? Yaitu manfaatnya mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang memadai. Nah, itu di kurikulum akademik ini siswi itu digembleng untuk bagaimana mereka dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan mereka akan memasuki dunia kerja yang kompetensi gitu. Jadi mereka seolah-olah setelah mereka lulus dari sekolah, dari SMA atau SMK, mereka itu sudah tidak kaget gitu dalam dunia kerja. Mereka sudah siap gitu. Nah, itu merupakan tujuan dan manfaat kurikulum akademik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kurikulum. Nah, tadi kan sudah jelasin pengertian, ciri-ciri, tujuan dan manfaat. Nah, pasti kan ada contohnya gitu. Apa sih contohnya kurikulum akademik itu? Nah, di sini saya akan menyebutkan apa sih contohnya. Nah, contoh kurikulum akademik dapat ditemukan di sekolah-sekolah dan menerapkan sistem pendidikan berbasis mata pelajaran seperti kurikulum nasional yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, itu kurikulum akademik itu biasa diterapkan di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA maupun di perkuliahan. Nah, contohnya seperti kurikulum nasional seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Itu merupakan contoh kurikulum akademik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup nih. Apa sih ruang lingkup kurikulum akademik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ruang lingkup kurikulum akademik mencakup semua pembelajaran yang diajarkan di sekolah termasuk pengembangan keterampilan dasar, pengetahuan teoritis, dan aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan. Nah, itu merupakan ruang lingkupnya gitu. Ruang lingkup kurikulum akademik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan kurikulum akademik nih, teman-teman. Nah, apa sih kelebihannya? Yaitu kelebihannya memberikan dasar pengetahuan yang kuat, memfasilitasi pengembangan keterampilan akademis. Nah, itu merupakan kelebihannya gitu, teman-teman. Nah, tadi kan kelebihannya. Nah, apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya yaitu terkadang kurang memperhatikan aspek sosial dan emosional siswa serta dapat menjadi terlalu kaku dalam pendekatan pengajaran gitu. Itu kelemahannya ya. Nah, itu merupakan materi dari kurikulum akademik. Nah, itu yang pertama tuh, macam-macam kurikulum tuh, kurikulum akademik. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu kurikulum yang kedua
yaitu kurikulum humanistik. Apa sih kurikulum humanistik itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan individu secara holistik dengan fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Nah, pendekatan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial siswa. Nah, itu merupakan pengertian kurikulum humanistik. Lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kurikulum humanistik. Nah, apa sih prinsip-prinsipnya gitu ya di kurikulum humanistik ini? Nah, yang pertama, penghargaan terhadap individu. Nah, jadi di kurikulum humanistik ini ada yang namanya penghargaan terhadap individu, menghargai karya ataupun keunikan setiap siswa gitu. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Berarti kurikulum humanistik ini mengutamakan pengalaman langsung dalam proses belajar gitu, langsung terjun lah. Kalau bisa dibilang begitu mah langsung terjun ke TKP, asik. Nah, yang ketiga yaitu keterlibatan siswa. Mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Aktif misal kayak bertanya, menambahkan diskusi, itu kurikulum namanya humanistik. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip kurikulum humanistik. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan kelebihan dan kelemahan kurikulum humanistik. Apa aja sih gitu kelemahannya dan kekurangannya gitu. Kelebihan dan kelemahannya kurikulum humanistik ini. Nah, yang pertama kelebihannya. Nah, kelebihannya itu mendorong pengembangan diri siswa, meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang saya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di kurikulum humanistik ini mengarah kepada keaktifan para siswa gitu, diskusi, bertanya, menambahkan gitu. Itu merupakan pengembangan diri siswa. Nah, itu merupakan kelebihannya. Nah, apa sih kelemahannya? Kelemahannya itu mungkin kurang terstruktur dan sulit diukur secara objektif ya. Jadi siswa tuh harus lebih kestrukturan gitu. Nah, itu merupakan kelemahan dan kelebihan kurikulum humanistik. Materi selanjutnya yaitu ada contoh kurikulum humanistik. Nah, apa aja sih contohnya gitu ya? Nah, contoh kurikulum humanistik dapat ditemukan dalam program pendidikan yang mengintegrasikan seni musik, kegiatan ekstrakurikuler, dan mendukung pengembangan kreativitas siswa. Nah, seperti ada di sekolah kayak seperti di SMP, SMA, itu kan ada yang namanya ekstrakurikuler tuh, seperti badminton, bola, futsal, ataupun di seni musik. Nah, itu gitu contohnya ya. Itu mengenai contoh. Nah, selanjutnya itu ruang lingkupnya. Nah, apa sih ruang lingkup kurikulum humanistik ini? Nah, jadi ruang lingkup kurikulum humanistik mencakup semua aspek pengembangan pribadi termasuk keterampilan sosial, emosional, dan kreativitas. Nah, itu merupakan ruang lingkup dari kurikulum humanistik. Nah, mungkin itu penjelasan dari kurikulum humanistik. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum rekonstruksi sosial gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kurikulum akademik, kurikulum humanistik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, baik. Nah, pengertiannya, rekonstruksi sosial adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial melalui pendekatan pendidikan. Nah, pendekatan ini menentukan pentingnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara gitu. Nah, itu teman-teman pengertiannya gitu. Jadi, kurikulum rekonstruksi ini apa ya? Bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara gitu ya. Tidak dibeda-bedakan lah. Nah, lanjut yaitu ke materi prinsip-prinsip rekonstruksi sosial. Nah, apa aja sih prinsip-prinsipnya dari kurikulum rekonstruksi sosial ini gitu ya. Lanjut. Nah, yang pertama, kesadaran sosial. Nah, ini mendorong siswa untuk memahami dan mengatasi masalah sosial, masalah pribadi dia, sosial, sosial pertemanan lah,
keluarga lah itu. Nah, yang kedua, partisipasi aktif. Nah, mengajak siswa untuk terlibat dalam perubahan sosial, interaksi sosial masyarakat, juga teman-teman, ruang lingkup keluarga. Nah, itu. Nah, yang ketiga, kritis terhadap struktur sosial, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap norma dan nilai yang ada. Itu merupakan prinsip-prinsip rekonstruksi sosial. Nah, lanjut, di sini saya akan menerangkan kelebihan dan kelemahan rekonstruksi sosial. Nah, apa aja sih kelebihan, kelemahannya? Pastinya kedua kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, yang pertama, kelebihan. Kelebihannya itu mendorong kesadaran sosial dan partisipasi aktif siswa. Nah, ini. Jadi siswa itu didorong untuk ikut berpartisipasi aktif gitu dalam kelas gitu. Nah, kelemahannya dapat menghadapi presentasi dari struktur sosial yang ada. Nah, itu merupakan kelemahannya gitu. Lanjut. Apa sih contohnya gitu? Contoh dari rekonstruksi sosial. Contoh rekonstruksi sosial dapat dilihat dalam program pendidikan yang mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, itu. Di kurikulum rekonstruksi sosial ini biasanya mengajarkan seperti HAM, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial. Nah, ruang lingkupnya yaitu rekonstruksi sosial itu mencakup isu-isu sosial, politik, ekonomi yang relevan dalam masyarakat. Gitu. Jadi ruang lingkupnya itu seperti membahas tentang isu-isu sosial, politik sekarang ini, dan juga ekonomi negara. Gitu. Nah, jadi itu mengenai materi dari kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, yang terakhir nih apa? Yaitu kurikulum teknologi. Nah, teknologi itu apa ya? Sudah melekat lah pada diri kita ya. Handphone itu termasuk teknologi, laptop, TV, dan motor dan lain-lain lah. Itu seperti sudah melekat lah, kalau nggak ada kayak gimana gitu kan. Kayak. Nah, apa sih pengertiannya kurikulum teknologi itu? Nah, kurikulum teknologi adalah pendekatan pendidikan yang memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Jadi, bahwasanya kurikulum ini nih mengajarkan kita bahwasanya kalau misalkan ada teknologi, kita itu harus pintar menggunakannya. Jangan sampai teknologi ini membuang waktu-waktu kita, membuang aktivitas kita gitu. Kita harus cermat dalam berteknologi, menggunakan HP, menggunakan internet, itu kita harus bijak gitu. Nah, itu merupakan pengertian dari kurikulum teknologi. Selanjutnya yaitu materi prinsip-prinsip kurikulum teknologi. Nah, apa aja sih prinsip-prinsipnya dari kurikulum teknologi ini? Yang pertama itu integrasi teknologi. Nah, mengintegrasikan teknologi dalam semua aspek pembelajaran. Nah, itu. Jadi teknologi itu ikut andil gitu dalam proses pembelajaran, apalagi pada masa kita COVID itu ya. Jadi itu maksudnya teknologi itu sangat berguna gitu ketika kita sedang menghadapi wabah penyakit yaitu COVID-19. Kita sekolah online, apa-apa di rumah, apa online. Nah, itu menggunakan HP, internet. Jadi teknologi ini ada manfaatnya lah. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, menggunakan proyek berbasis teknologi untuk meningkatkan keterampilan praktis. Jadi yaitu teknologi itu mempraktiskan kita untuk melakukan hal-hal lah. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi terhadap perubahan. Jadi mendorong siswa untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip kurikulum teknologi. Lanjut mengenai kelebihan dan kelemahan kurikulum teknologi. Nah, apa aja sih kelemahan dan kelebihan dari kurikulum teknologi ini? Pastinya adalah. Nah, kelebihannya yaitu
meningkatkan keterampilan teknologi siswa, mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Bahwasanya di dunia kerja itu sudah apa ya, teknologi itu sudah melekat lah. Setiap pekerjaan itu pasti ada teknologi. Oleh karena itu apa ya, teknologi itu adalah kurikulum teknologi itu agar mereka siswa gitu ya dipersiapkan untuk dunia kerja gitu. Nah itu merupakan kelebihannya. Kelemahannya itu adalah memerlukan sumber daya yang cukup dan perhatian bagi guru. Nah itu, jadi teknologi itu kadang membawa kita ke ranah yang kurang baik gitu. Itu sih tergantung orangnya ya. Kalau memang kita bijak dalam menggunakan teknologi, insya Allah teknologi itu akan bermanfaat bagi kita. Kalau misalkan kita tidak bijak, ya itu akan menjerumuskan kita ke lorong kehitaman, ke lorong kegelapan. Asik. Lanjut, itu merupakan kelebihan dan kelemahan kurikulum teknologi. Nah yang terakhir nih, contoh kurikulum teknologi. Apa sih contohnya kurikulum teknologi? Itu contoh kurikulum teknologi dapat ditemukan di sekolah-sekolah yang menawarkan program STEM, skin teknologi, engineering, dan matematik. Nah itu biasanya ada di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang menerapkan STEM, program STEM, skin teknologi, engineering, dan matematik gitu. Itu merupakan contoh kurikulum teknologi. Nah yang terakhir yaitu materi ruang lingkup kurikulum teknologi. Apa sih ruang lingkupnya gitu ya? Nah, ruang lingkup kurikulum teknologi ini ya mencakup semua aspek teknologi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan ruang lingkup kurikulum teknologi. Nah, itu teman-teman. Jadi macam-macam kurikulum itu ada 4 ya, guys. Yang pertama itu adalah kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi. Nah, itu semua patut kita pelajari, patut kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Nah, baik, mungkin itu saja gitu yang bisa saya sampaikan terkait materi macam-macam kurikulum ini. Nah, itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah memperhatikan, dan juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kalau kekurangan datangnya dari diri saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maafkanlah saya. Baiklah, saya pamit undur diri. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.